Ya, sekarang bahas soal Barcelona, bagaimana peluangnya di kompetisi La Liga yang akan dimulai di pekan ini. Mulai dulu dari pemain yang mereka dapatkan. Banyak sekali Barcelona ambil pemain baik yang gratis maupun dibayar mahal. Ada Kunde, Rapinya, Kessie, Lewandowski, Christensen. Jelas pembelian dari nama-nama ini menurut gua merupakan prospek jangka pendek dari Barcelona dan Xavi selaku pelatih. Kenapa? Karena mereka di musim lalu hancur, banyak pemain cedera, dan kedalaman skuadnya buruk, sehingga melakukan beberapa peminjaman, Traore, dan sebagainya. Dan sekarang, setelah masalah finansial sudah teratasi dengan mendapatkan uang dari hak siar yang dijual 25% segala macam untuk 25 tahun, mereka sudah bisa bebas membeli pemain untuk incer trofi jangka pendek. Karena dengan dapat trofi dengan pemain-pemain nama-nama besar seperti ini, mereka bisa mendapatkan prize pool untuk bisa membangun kembali tim Barcelona yang menjadi lebih bagus ke depannya, sepeninggal Bartomeu yang sudah merusak tatanan Barcelona dari dalam. Laporta berusaha untuk memperbaikinya dari akarnya dulu. Sehingga kalau gue bilang ini keputusan yang bijak, mereka mendatangkan pemain yang mungkin secara usia sudah tua dan senior, tetapi mereka incar prestasi karena pemain-pemain itu sudah berpengalaman dan sudah terbukti. Nah, setelah nanti sudah dapat prestasi dengan pemain jangka pendek ini, Lewandowski 33 tahun, Rapinya, dan sebagainya, nanti baru mereka akan pelan-pelan beli pemain yang usianya muda-muda seperti Barcelona pada zaman dulu. Kayak gitu ya. Jadi ya, make sense lah, masuk akal menurut gua apa yang sudah dilakukan manajemen Barcelona dan juga pemain ini berdasarkan kemauannya Xavi. Nah, di lain sisi mereka kehilangan beberapa pemain cadangan lah yang nggak terpakai. Langley dipinjamin, Ricky Puig udah ke Amerika, Mingueza juga udah ke Celta Vigo. Ya wajar, karena mereka nggak sesuai permainan Xavi dan nggak layak bermain di Barcelona. Nah, terus kita mulai dulu dari setiap sektor dari kiper. Nah, Barcelona masih punya Ter Stegen ya, di musim lalu sangat jelek penampilannya, underperform, dan dia tidak punya kompetitor di posisinya. Neto baru saja dijual ke Liga Inggris, Bournemouth. Sekarang gue bilang Barcelona harus cari kiper lagi yang bisa melapisi Ter Stegen, karena pada saat Ter Stegen jelek, dia tidak mendapatkan kompetitor yang sepadan, bisa menjadi berbahaya, dia akan terlena. Nah, itu sangat berbahaya. Inaki Peña, kipernya yang masih muda itu belum terbukti dan gue bilang sangat riskan. Jadi Barcelona butuh kiper, gue bilang. Terus mereka di belakang ada Kunde, Christensen, oke, pembelian yang bagus. Terus Araujo masih ada. Eric Garcia yang sudah diberikan kesempatan berkali-kali tidak bisa membuktikan. Pique udah tua. Terus masih ada beberapa pemain kayak Umtiti yang bakal dijual karena udah terlalu menumpuk. Nah, di lini belakang ya udah bagus karena kedatangan Kunde, usianya masih produktif, menjadi suntikan lah lini belakangnya untuk menggantikan Pique yang udah tua. Nah, terus ada Alba di kiri. Nah, bek kiri ini yang menjadi PR buat Barcelona karena Alba tidak mendapatkan kompetitor yang sepadan. Alba sering main jelek, tidak ada yang bisa menggantikan. Pemain mudanya si Balde nggak bisa diharapkan. Mereka mau incar Cucurella tapi Cucurella udah ke Chelsea. Jadi bek kiri masih harus dicari buat Barcelona, gue bilang. Sementara Des juga belum bisa membuktikan apa-apa. Dan Dani Alves juga udah cabut. Jadi di bek kanan itu ya nggak ada lagi pemainnya. Jadi butuh back, wingback lah ya kalau gue bilang Barcelona. Mungkin back kiri sih yang paling penting. Back kanan ada Sergi bisa main, oke lah. Terus di tengah, nah ini yang menarik nih, Frenkie de Jong yang
masih di Barcelona, sudah diincar MU tapi tak kunjung datang. Sementara transfer window masih tinggal menghitung hari, dan kalau memang begini-begini terus bisa aja dia stay karena dia udah nyaman di Barcelona. Di samping gajinya yang belum dibayarkan itu dan sebagainya. Tapi kalau gue bilang Frenkie de Jong lebih bagus pindah ke MU karena dia bisa bersama-sama dengan Ten Hag untuk membangun tim ini. Mereka sudah punya chemistry karena Dutch connection ya. Karena kalau dia bertahan di Barcelona, masih ada Busquets yang akan dipakai oleh Xavi di sana, orang kepercayaan dia. Jadi gue bilang Frenkie de Jong kalau bermain bersama Busquets dengan posisi yang sama itu kurang efektif. Apalagi kalau de Jong taruh di depan attacking, dia itu gak bisa cetak gol. Kekuatan dia itu adalah di dribble, melewati lawan, menggunakan timing yang tepat dengan koordinasi tubuh yang bagus. Itu kekuatan dia, di samping speed dia tidak punya ya. Nah, jadi gue bilang lebih bagus dia cabut. Barsanya happy buat Barca, happy buat MU, dan happy buat de Jong. Karena dia akan bekerja sama dengan Ten Hag, Dutch connection once again, dan beberapa rekannya yang sebelumnya di sana. Tapi kita lihat seperti apa. Karena Busquets gue bilang gak tergantikan. Orang kepercayaan Xavi lah di posisinya. Terus ada Xavi, Pedri, Kessie baru datang. Ya, Nico. Nah, gue bilang di tengah ya udah bagus. Karena Barcelona udah punya beberapa pemain muda potensial yang bisa langsung menunjukkan, membuktikan kualitasnya. Di timnas Spanyol juga jadi andalan. Jadi ya nggak usah dipertanyakan lagi, udah bagus lah. Nggak perlu ditambah yang aneh-aneh. Nah, di depan juga udah berseliweran ya. Ada Ansu Fati udah balik dari cedera, Ferran Torres, Rapinya ada di situ, Dembele udah perpanjang kontrak, Lewandowski, Aubameyang, Depay. 7 orang untuk 3 posisi di depan terlalu banyak, maka Depay gosipnya akan dijual, dan gue bilang akan bagus buat Barca, akan bagus buat Depay juga. Karena kalau Depay stay di Barcelona, dia akan sangat sulit mendapatkan menit bermain karena sudah kedatangan beberapa nama di sana, belum lagi pemainnya baru balik dari cedera. Jadi kita lihat seperti apa gosipnya, apakah Depay akan kembali ke liga lain atau dia masih tetap di Spanyol. Tapi gue bilang lebih bagus dia pergi sih. Jadi buat depan udah bagus. Nah, sekarang kelemahannya Barcelona itu ada di belakang. Kiper sama wingback itu sangat krusial di sistemnya Xavi 4-3-3. Xavi harus incar pemain yang kuat overlapping dan bagus bertahan. Makanya mereka incar Alonso di sebelah kiri, dan sebentar lagi akan diresmikan. Personal agreement udah disetujui, Chelsea juga udah siap melepas, dan pembelian yang bagus Alonso. Kembali lagi, usia memang udah tua, udah senior, dan beberapa nama lainnya, tetapi mereka incar prestasi untuk bisa mendapatkan prize pool, dapat trofi. Tidak ada alasan Xavi untuk tidak mendapatkan trofi La Liga ataupun piala kaleng lainnya di Spanyol sana dengan materi pemain seperti ini. Kalau seandainya tidak dapat La Liga, gue bilang Xavi dipecat aja udah. Ini pemain semua sudah sesuai dengan requestan dia dan punya nama besar semua. Gak ada alasan buat Xavi buat tidak mempersembahkan trofi. Dan gue bilang kenapa Barcelona juga menjadi magnet tersendiri buat pemain-pemain di bursa transfer, karena memang pendekatan dari Xavi, dia sebagai mantan pemain juga yang punya nama besar dan sekarang jadi pelatih di tim yang sudah membesarkan namanya. Dia itu orangnya low profile, dia itu mau langsung menyamperin pemain yang dia mau, langsung ngomong heart to heart, hati ke hati. Jadi banyak sekali pemain incaran yang dari Chelsea terutama ditikung oleh Barcelona karena itu. Komunikasi dari Barcelona, Laporta dan Xavi kepada si pemain nyaman. Jadi ya itu keunggulan Barcelona, makanya mereka bisa dapat pemain-pemain banyak yang bagus lah. Dan masalah finansialnya udah teratasi, walaupun belum bisa didaftarkan, tapi pasti bisa didaftarkan. Sekarang tergantung dari penjualan dari 49%
dari berita itu udah terjual dan bisa didaftarkan. Gue bilang Barcelona masih jadi kandidat nomor 1 buat juara La Liga, bahkan bisa bersaing keras lah di Champions League. Seperti itu. Thanks for watching.